Menanggapi keluhan warga mengenai terhambatnya distribusi banyu ke beberapa kawasan di lingkungan Banjarmasin Barat, membuat Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengundang komisi lainnya untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan PDAM Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 19 Mei 2022. Menanggapi keluhan warga mengenai terhambatnya distribusi banyu ke beberapa kawasan di lingkungan Banjarmasin Barat, membuat Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengundang pula komisi lainnya untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan PDAM Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 19 Mei 2022. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Wantugiatno pun turut hadir dalam rapat dengar pendapat nang kada dihadiri Direktur Utama PDAM Banjarmasin Yuda Ahmadi ini. Untuk pelayanan motivasi, posisi keuangan kami sebenarnya itu dari audit tahun 2021 yang sudah diselesaikan dan mungkin sebentar. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah Wetakuni Prima TV memadahkan rapat dengar pendapat ini ingin mengetahui kendala yang dihadapi PDAM Banjarmasin hingga distribusinya terganggu ke pelanggan. Dari keterangan yang didapat, ujar Awan Subarkah, bahkan kendalanya ada pada perpipa yang sudah tua, bila tekanannya dinaikkan maka akan menimbulkan pipanya pecah. Sesuai dari hasil rapat, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, PDAM diminta untuk mencari solusi jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan menarik banyu dari pipa yang berada di pinggiran kota dengan pompa yang memiliki daya tarik kecil, namun bisa mengalirkan hingga mendistribusikan banyu sampai ke pelanggan yang paling terujung. Hingga kalau ditambah dengan booster, maka kemudian sedotan booster kan kuat. Maka sehingga kan bukan hanya air aja yang tersedot, tapi dengan angin-angin dan juga kemudian bisa mengakibatkan pipa terdekat kalau dengan sedotan kuat dia bisa bermasalah juga. Sehingga mungkin yang tadi kami tawarkan tadi bukan berupa booster tetapi inline pump, tapi pipa pompa kecil ya, yang ditempatkan di titik mendekati ujung yang bermasalah saja dulu. Misalnya solusi jangka pendek aja sifatnya. Yang ujung-ujung bermasalah mungkin Tanjung Berkat, Pelambuan, tadi Kipin Cerucuk ya. Ujung terdekat line pump. Ini bisa menyedot sedikit, mendorong sedikit kepada ujung-ujung di masyarakat itu. Sementara itu, Direktur Operasional PDAM Banjarmasin Supian memadahkan untuk sementara PDAM Banjarmasin akan menyiapkan beberapa tandon yang berfungsi untuk menyimpan ketersediaan banyu berasih lantaran untuk melakukan pergantian diameter pipa memerlukan waktu yang lawas. Jadi ada penyelesaian tadi bersama kesimpulan jangka pendeknya adalah kami nanti akan menempatkan tandon-tandon air di wilayah-wilayah yang kritis tadi dan akan secara rutin mensuplai masuk ke tandon tersebut. Dan terus juga kegiatan jangka pendeknya adalah tugas kami yang kami lakukan setiap hari sampai malam adalah meratakan aliran tadi dan melakukan proyek-proyek kecil. Contoh misalnya sekarang di Nurdin di Gang Sekata itu kami ganti pipa. Awalnya pipanya cuma 2 in, kami ganti sekarang 4 in. Mudah-mudahan itu berdampak. Nah dari situ nanti dari Sekata terus kami tarik ke Nurdin, mudah-mudahan juga Nurdin berdampak juga. Nah terus yang di Kuincer itu, yang khusus Gang 3 Roda dan sekitarnya itu ada 15 RT itu, kemarin kami juga melaksanakan pekerjaan mengoneksi pipa dari 200 ke 4 in. Nah alhamdulillah tadi malam ada peningkatan sedikit. Nah hari ini pun nanti akan kami lakukan pemasangan pipa karena terindikasi bahwa di jembatan pipa yang di Kuincer itu ada kehilangan tekan di situ. Kami indikasikan bahwa terjadi kebocoran pipa di bawah jembatan itu. Karena kan dulunya itu jalan. Nah, terus ada jembatan sekarang yang pakai flyover itu. Nah yang baru itu kami indikasi bahwa pipa 200 kami kena itu.